Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Karwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Haris Rasyad Adrian. Di sini saya menjadi moderator di kelompok ini. Kelompok ini mengambil judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Keluarga. Di kelompok ini beranggotakan Dilpa Alivia Azhar, Elsa Nuraryanti, dan Mutiara Syifa. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan materi oleh pemateri dari anggota kelompok. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian globalisasi akan saya bacakan. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, kalau menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Itulah yang dikatakan Anthony Giddens. Baik, slide selanjutnya ada pengertian globalisasi. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara berabad-abad silam. Bahkan sebelum Masehi, perdagangan yang terjadi antar negara bukan sebatas pertukaran barang dan jasa, melainkan terjadi pula pertukaran informasi dan transfer nilai-nilai budaya. Yang kedua, di mana proses terjadinya penyebaran agama atau penyebaran banyak dilakukan berbarengan dengan proses perdagangan, tetapi ada juga yang dilakukan khusus untuk menyebarkan agama saja tanpa dibarengi dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga ada perkembangan industri dan teknologi. Kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menandai tahap ketiga proses globalisasi. Kebangkitan itu diwujudkan dengan semangat bangsa Eropa untuk menguasai sumber daya alam di belahan dunia lain. Yang keempat, berkembangnya pasar bebas, di mana seiring berkembangan industri dan teknologi, arus globalisasi ini terus berkembang dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme yang dipelopori oleh Uni Soviet di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan membawa pembenaran bahwa kapitalisme merupakan jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh globalisasi terhadap keluarga. Pengaruh ini dapat menjadi dampak positif bahkan menjadi dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perkembangan komunikasi yang terjalin antara keluarga yang berjauhan akan semakin mudah. Yang kedua yaitu mindset orang yang akan berubah seperti perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang akan menjadi jauh lebih terbuka terhadap perubahan sehingga membentuk pola pikir yang lebih maju. Adanya kesetaraan gender sehingga timbulnya rasa saling membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Yang ketiga yaitu akses informasi yang semakin mudah dalam membantu kehidupan dan menunjang perkembangan para anggota keluarga. Adapun dampak negatif seperti yang pertama, konsentrasi anggota keluarga khususnya suami dan istri yang hanya terfokus terhadap kesenangan saja daripada tanggung jawab. Yang kedua yaitu putusnya hubungan kekeluargaan atau emosional antara anggota keluarga besar atau extended family yang semula lekat dan hangat atau family right cenderung lebih longgar atau family loss. Yang ketiga, terjadinya perubahan pola hidup dari pola hidup sederhana dan produktif cenderung berubah ke arah konsumtif. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan nilai yang awalnya memegang teguh nilai-nilai agama sedikit demi sedikit cenderung berubah ke arah sekunder dan
serba memperbolehkan atau passive society. Yang kelima atau terakhir yaitu fokus perhatian orang tua yang tidak lagi tertuju terhadap rumah karena ketidakmampuannya menyeimbangkan peran yang dimilikinya. Cara mengatasi pengaruh globalisasi terhadap keluarga yaitu salah satu dampak arus globalisasi adalah begitu mudahnya informasi dan tontonan layak sensor masuk dalam jangkauan remaja dan bahkan anak-anak. Akibatnya, kekerasan dan pornografi yang melibatkan remaja dan kanak-kanak kerap terjadi. Karena itu, para orang tua dihimbau agar membuat benteng, perubahan, dan pertahanan yang kokoh bagi anak-anaknya dengan cara memperkuat akhlak berbasis keluarga sekaligus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dilpa, yaitu mengatasi pengaruh globalisasi terhadap keluarga. Globalisasi merupakan informasi yang tak bisa dibendung dan tak perlu disalahkan karena ia bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah membentengi anaknya dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memberikan contoh dengan mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Selain itu, orang tua perlu memantau bahkan mengarahkan agar anak-anaknya hanya bergaul dengan komunitas yang baik. Sebab gesekan dalam pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku seorang anak. Selanjutnya, pergaulannya wajib dipantau. Dengan siapa dia bergaul. Bukan tidak boleh kenal dengan orang yang tidak baik, tapi lingkup pergaulannya harus steril dari orang yang tidak baik. Selanjutnya, orang tua berusaha mengembangkan kebudayaan di keluarga dengan cara memberikan pengetahuan tentang kebudayaan pada anak usia dini.